Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, saudaraku jamaah kajian rutin Masjid Al-Akhlaq. Sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu lagi dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Insyaallah. Ya. Kalau saya tanya apakah semuanya Islam? Insyaallah Islam, ya. Karena KTP-nya itu cukup, sudah KTP itu sudah cukup Islam. Sudah pernah syahadat, tapi semua beriman, nah itu masih tanda tanya. Dan yang hadir di sini insya Allah beriman. Karena apa? Karena tidak semua orang Islam mau tinggal duduk di majelis ilmu, kecuali orang-orang yang benar-benar ada panggilan. Dan insya Allah semua yang terlibat di sini dalam rangka sampai kita ada di sini, insya Allah dapat pahalanya berlipat-lipat. Ya, termasuk semuanya, termasuk ini yang pel ini tadi, yang bersihkan ruangan ini, yang menyiapkan sound systemnya, yang nyalakan lampu, nyalakan AC. Semua dapat pahala, bukan hanya dapat pahala nyalakan AC-nya, bukan. Thalabul ilminya ini dapat juga. Meskipun mungkin yang nyalakan AC tadi nggak hadir di sini, barangkali ya, tidak hadir, tapi tetap dapat. Napa dalilnya Ustaz? Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ili. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran. Menunjukkan itu dalam arti terlibat, mempersiapkan. Ada urun rembuk yang mengumumkan atau yang menyebarkan pamfletnya ke grup-grup itu dapat pahala. Mislu ajri fa'ili, semisal atau setara dengan pahalanya orang yang melakukan. Nah, jadi misalkan menyebarkan pamfletnya, kemudian yang hadir ada 10 orang. Nah, nilai 10 orang ini ada pahalanya masing-masing orang. Ini berarti yang menyebarkan tadi dapat cipratan pahalanya juga. Maka bersyukur kita Allah hadirkan di sini kita malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita bab sabar ya. Insyaallah ini bab sabar pertemuan terakhir. Sedikit review kita ya. Level kesabaran yang terakhir kalau nggak salah itu level kesabaran ya. Kesabaran itu kan ada level-levelnya dan itu masih kita review. Sabar yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Ini adalah level yang terendah. Yang kedua, yang atasnya lagi sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menahan atau menghindari maksiat. Ini butuh kesabaran. Dan ini ekstra, levelnya lebih daripada sabar dalam menghadapi musibah. Padahal kita selama ini kalau kita nggak pernah belajar di majelis ilmu ini, kita mengira bahwasanya sabar itu hanya dalam musibah. Tapi ternyata musibah itu adalah sabar yang paling rendah. Nah, sekarang kita masuk ke
bab berikutnya ya. Jadi ada tips agar kita bisa bersabar. Ini kita sudah paham ya apa sabar itu, kemarin sudah kita, terus kemudian levelnya, keutamaannya sudah kita pelajari semuanya. Sekarang tipsnya pripun, gimana ini caranya agar kita bisa bersabar. Saya kumpulkan ada 5 tips agar kita mampu untuk bersabar. Yang pertama, kita perlu sadar, kita harus sadar bahwasanya kita hidup ini, nah ini kembali lagi ke bab yang dulu, bahwasanya kita hidup ini, kita masuk dalam ruang ujian. Nah kalau kita sadar itu, kita nggak akan ngeluh dalam ujian-ujian ini. Karena apa? Kita masuk ruang ujian. Ya. Sebagaimana kita kalau zaman sekolah dulu, ujiannya hari Senin, Nah, kita sudah masuk ke ruang ujian, maka kita udah siap di situ. Memang masuk ke ruangan itu untuk diuji, memang untuk menerima ujian, untuk menerima soal-soal, untuk mengisi soal-soal itu. Nah, kalau kita paham posisi kita hidup di dunia ini adalah masuk dalam ruang ujian, maka kita akan sadar. Ya. Dalilnya, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta, yang Allah ya, Allah allazi khalaqal mauta, yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi kita semua lahir perocot ya, masuk ke dunia ini ya, lahir itu sudah masuk ruang ujian, itu sudah. Jangan dikira masih kecil belum diuji, ujian sudah. Bagaimana dia nangis, dia menahan kita dulu ya. Sumuk kita nggak bisa bilang dulu, nggak bisa ngomong. Sumuk, bisanya nangis. Orang tua kita yang menerjemahkan, arek sumuk, ganti bajunya dan sebagainya. Itu ujian terus. Kita mengira nanti SD, wah enak ayo SMP. Nah, ternyata di SMP juga ada ujiannya, SMP, SMA juga gitu. Wah SMA juga enak, enak, kuliah sudah nggak pakai seragam. Bayang kita dulu kayak gitu ya. Kalau kuliah enak, nggak pakai seragam, terus jadwal kuliahnya juga bukan jam 7, tapi kayak jam 9 atau jam 9, tidak menentu gitu loh. Kita mengira itu tapi itu ujian juga semuanya. Kemudian yang belum menikah kemudian menikah, belum menikah mengiranya ini diuji nih, belum, masih jomblo, diuji. Nah, ternyata setelah menikah juga udah ujian. Kemudian terus ya, punya anak masih kecil ujian, anak agak besar ujian, anak sudah besar ujian. Terus ya. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Sampai kita nanti terbujur kaku, itu sudah selesai berarti ujiannya. Baru masuk ke rapotan. Nah, tengeriku pun buatan enten lagi. Nah, sekarang ini ujiannya. Al-Kahfi Bapak, ayat 7 ya. Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini mirip kalimatnya. Cuman domirnya aja. Kalau yang tadi domirnya ayyukum, kalian. Kalau ini ayyuhum, mereka. Sampun Pak, kepanggih. Nggih. Dibantu Pak, artinya Pak. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi Nggih. sebagai perhiasan baginya. Nggih. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatan. Nah, itu. Kalau tadi kita hidup dan mati itu diuji ya, kehidupan dan kematian itu adalah ujian ya. Nah, sekarang apa yang ada di atas bumi ya? Ma'alal ardi, di atas bumi ini, zinatallah, perhiasan itu adalah ujian juga. Apa yang ada di atas bumi? Ngistoyo, ya, semua. Ya. Harta, tanaman, semua ini ujian semua. Semuanya ujian. Perhiasan semua, perhiasan, dan ini adalah ujian. Bagaimana kita menyikapi
apa yang di atas bumi ini, bagaimana kita mengelolanya. Di kendaraan, motor, rumah, ini yang di atas bumi semua. Nah, ini ujian buat kita semua, bagaimana kita menyikapi ini. Ya, termasuk HP, ini laptop, semuanya ini. Ini masuk ujian semuanya. Kalau kita sadar itu, maka kita nanti nggak akan mengeluh ketika ada ujian. Bahwasanya orang beriman itu pasti diuji. Ahasiban nas ayyutraku dan seterusnya, okay? Panggil Pak, okay? Monggo Bapak. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, Okay. dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Niku, ya. Tadi hidup saja udah masuk ruang ujian. Kemudian kita mengaku beriman, ya kita sudah syahadat, berislam, kemudian kita mengaku beriman, ini pasti diuji lagi. Ujiannya lebih berat lagi, ya. Pasti lebih berat. Ya. Orang beriman itu pasti lebih berat ujiannya daripada orang yang biasa. Jadi setan yang menggoda orang-orang yang tidak beriman itu gampang, ya. Gampang nih gue. Itu sudah dikasih hiburan sedikit sudah nggak berangkat ke masjid, sudah cukup sudah itu. Tapi kalau orang beriman itu dikai grimis budal nang masjid. Udan rotok terus sik golek payung, sik belani masjid. Itu orang beriman seperti itu. Jadi setan tuh agak ini, ya, agak bersusah payah ya. Levelnya nanti tinggi lagi. Nah, nanti level-levelnya nanti nyerang hati nanti setan itu. Begitu sudah masih hujan deras misalkan ya, kemudian dapat payung, kemudian dia merasa lebih baik. Nah, ini perasaan ini nanti ya, merasa lebih baik aku loh dan udan tak belani gitu. Aku termasuk yang beriman. Nah, perasaan inilah ini yang dihinggap oleh setan ya. Masuknya di situ halus. Nah, masuknya. Nah, maka dari itu orang-orang yang beriman pun ini pasti diuji dan ujiannya pasti lebih berat. Ya. Kita tahu semua ya, ujiannya para nabi-nabi. Ya. Kita tidak mampu. Kita tidak akan mampu ujiannya para nabi-nabi. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ya. 950 tahun dapat umat pengikut hanya beberapa gelintir, kila hanya 80 ya, kalau dalam sejarah kita waktu SD dulu ya, 80 orang 950 tahun Nabi Nuh, bahkan anaknya sendiri sama istrinya tidak mau beriman dan dianggap gila. Nah, bagaimana beratnya itu. Kita alhamdulillah ya, keluarga kita masih baik-baik saja, masih beriman. Ini level ujian kita itu masih jauh ya kalau dibanding ulama. Semua nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub apalagi, sampai sakit seperti itu. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu yang ibu-ibu kalau hamil biasanya baca surat Yusuf ya, biar anaknya ganteng katanya. Seperti Nabi Yusuf katanya. Tapi belum tahu ibu-ibu bahwasanya Nabi Yusuf itu perjuangannya, ujiannya seperti itu ya, harus dibuang dulu ke sumur, kemudian difitnah sama saudara-saudaranya, dikatakan dimakan binatang buas, padahal dibuang ke sumur, sampai akhirnya menjadi seorang menteri keuangan bendahara di Mesir ya, itu Nabi Yusuf. Tapi perjalanannya begitu beratnya ujiannya. Nabi Yusuf, Nabi Musa, semua, Nabi Isa difitnah anak haram ya, Nabi Isa. Apalagi Nabi kita Rasulullah, luar biasa ujiannya ya. Bagaimana ujiannya waktu kecil sudah ditinggal ayahnya, sudah yatim lahir. Kemudian kecil ditinggal ibunya, sudah yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya meninggal juga, terus ujiannya, kemudian dianggap gila, macam-macam, berat. Ya. Jadi ketika kita diuji, kita merasa sudah, oh ya, sadar, ini memang ruang ujian. Nabi-nabi itu diuji lebih parah lagi. Nah, jadi kita akhirnya, wajar lah seperti ini. Tips yang pertama itu tadi yaitu
kita harus sadar bahwasanya jenenge urip iki wis pancen masuk ruang ujian. Kemudian tips yang kedua, kita juga perlu sadar bahwasanya ujian ini sudah ditentukan oleh Allah. Semua ujian ini sudah ditentukan oleh Allah, dan kadarnya pun level kerasnya ujian ini, level antep itu juga kadarnya sudah dihitung sama Allah semua. Makanya kita nggak mungkin diuji levelnya Nabi, nggak mungkin kita itu. Kita tuh level kecil-kecil level kecil-kecil, level rendah-rendah itu. Ini pun kita kadang-kadang sudah lalai kalau kita lupa ya, kalau kita nggak pegangan sama agama ini, maka kita akan oleng. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pegangan agamanya tidak kuat, akhirnya oleng diuji dengan ekonomi, akhirnya apa? Masuk ke terjebak ke riba akhirnya, karena nggak kuat nggak kuat dengan gaya hidup. Padahal ekonominya kita susah, tapi gaya hidupnya inginnya begini, inginnya beli HP yang mahal, ininya seperti itu, akhirnya apa? Terjebak ke riba. Ya, zaman online sekarang, nah niku, naudzubillah guys, semoga keluarga kita, anak-anak kita semuanya terhindar dari itu, dijauhkan oleh Allah. Kita lihat surat Al-An'am ayat 59. Sampun Pak, monggo. Dan puji-puji semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, niki ngeri niki, ilmu gaibnya Allah ini ya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Semua apa yang nggak bisa kita lihat. Nah, tapi senyatanya itu ada. Tapi kita nggak mampu karena keterbatasan kita. Nah, itu Allah semua yang pegang kuncinya. Sampai daun yang jatuh daun yang jatuh satu itu Allah tahu. Hari ini tanggal sekian, detik ini di daerah Medaeng, jalan ini ada daun yang jatuh. Itu kita sebenarnya sudah nggak mikir sejauh itu. Belum lagi di belahan bumi yang lain, di balik bumi ini di Amerika, terus di dalam perut bumi ini termasuk lagi. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, Allah mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun, dalam kegelapan bumi. Nah, niku dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Niki ngeri. Kalau kita sudah paham ini, sudah intinya kita itu akan sadar, ya Allah, ini sudah takdir, semua ditulis sama Allah. Kita berangkat kerja, kemudian diserempet motornya wis gak mandek, gak njaluk ngapura, motornya langsung burus, kita ditinggal dalam kondisi terkait. Itu sudah ditulis oleh Allah. Maka kita nggak akan misuh-misuh. Kalau orang beriman tidak akan menggerundel nih kenapa? Ketika terjadi seperti itu, apa? Ini sudah ditulis oleh Allah. Dan yang ngeri itu yang gaib-gaib tadi, kita nggak tahu ada biji apa yang jatuh di bumi. Ya. Ngerti-ngerti, tahu-taunya kita musim hujan tiba, tahu-tahu di belakang rumah kita ada tumbuhan apa itu. Itu Allah tahu semua itu. Dan Allah yang membukakan bijinya itu sampai membelah, kemudian membukakan buminya itu, tanahnya sampai merekah gitu. Itu ada itu. Bagaimana Allah itu menggerakkan semua, memerintahkan semua itu. Biji itu kemudian naik, kemudian dia tumbuh. Dan itu satu di belakang rumah kita. Belum lagi di belakang rumah jenengan, di makan lain-lain. Di tempat-tempat lain itu Allah tahu semua. Apalagi kondisi kita yang sedang diuji.
apapun ujiannya itu. Ekonomi kita kok seret gitu, dolan kok gak payu-payu. Itu semuanya sama Allah sudah ditakar semuanya. Muncul sebenarnya pertanyaan tuh kadang-kadang. Lah Ustaz, kalau begitu, kalau sudah ditulis semua lalu apa awak dhewe kerja? Nggih. Kalau sudah rezekinya sudah ditakar semua sama Allah kayak gitu, apa gunanya kerja? Ini pertanyaan kadang-kadang muncul di benak kita. Ya sudah, kita diem aja, toh sudah ditakar. Kerja angel-angel, kita kejar, ternyata tidak tercapai, tidak bisa dikejar. Gunanya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Wonten? Apa gunanya kita terus kerja ini? Kalau semuanya sudah ditakar sama Allah. Balik ke ayat yang pertama tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Untuk mengujimu mana kamu yang terbaik amalnya. Mana yang terbaik amal itu yang diharapkan sama Allah. Misalkan takaran rezeki kita hari ini 100.000, 100.000. Mbok ngoyo-ngoyo sampai kita ngejar 1 juta nggak dapat, tetap 100.000 sudah ditakar sama Allah. Ya. Sudah ditakar sama Allah. Yang dinilai apanya? Kerja kita itu. Kita berangkat, pagi-pagi berangkat dari rumah, bekerja, niat lillahi ta'ala, mencari nafkah. Itu yang dinilai sama Allah. Yang dinilai bukan 100.000-nya itu tadi, bukan. Jadi amal kita, mayaksibun, apa yang kamu usahakan, itu yang dinilai semuanya nanti. Bukan apa yang kamu dapatkan ya, bukan apa yang kamu dapatkan. Jadi sementara jenengan nih, saniki nggih. Hari ini kita duduk di majelis ilmu ini. Majelis ilmu. Nah, apakah dijamin nanti pulang semuanya itu ilmu yang didapat itu sama? Tidak sama. Nggak sama. Nggak sama. Ada yang nyantol, ada yang nggak nyantol blas. Wis sing mau start pajarmu apa? Gak nyantol blas. Gak nyantol. Tidak masalah, tapi duduknya di sini itu yang dinilai sama Allah. Ya. Jadi bukan nilainya. Sekarang kan kalau ujian di sekolah nilainya toh ya, nilainya 7, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 9. Nah, itu nilai akhirnya, hasil akhirnya. Tapi Allah menilai bukan itu. Tapi masuknya ruang ujian, kemudian kita menyelesaikan dengan baik soal-soal itu. Nah, dengan penuh keikhlasan, penuh kesadaran bahwasanya ini saya sedang diuji sama Allah. Saya jalankan, ya Allah, kok rezeki saya seperti ini, ya Allah, kok istri saya seperti ini, atau kok suami saya seperti ini, kok anak-anak saya seperti ini, kok tetangga saya kok begini-begini banget, ya Allah. Nah, saya sadar ya Allah, ini sedang uji ya. Ini kamu uji. Nah, sadar itu. Nah, ini yang dapat pahala, yang ada nilainya. Jadi sadar bahwasanya ujian ini sudah ditentukan oleh Allah, dan kadarnya pun juga. Ini ada hadis yang dari Ibnu Abbas, pernah saya ceritakan ke Ibnu Abbas yang mendapat doa dari Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ini doanya. Nah, ini Ibnu Abbas ini memang sering berdua sama Rasulullah karena beliau adalah saudara sepupu ya, putranya Abbas. Nah, pernah dibonceng suatu hari sama Rasulullah dan dikasih nasihatnya ini ya. Ini hadisnya agak panjang ya, saya bacakan terjemahnya aja. Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi SAW, dibonceng tapi pakai onta ya. Beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Kemudian jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Kemudian jika kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Kemudian jika kamu minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah pada Allah. Ini sebenarnya tauhid ini ya, pelajaran tauhid pada Ibnu Abbas ini ya. Nah, ini ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan atau kebaikan, maka hal itu tidak akan pernah kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan pada dirimu. Itu.
Jadi seandainya semua orang-orang kaya itu berkumpul untuk memberi pada kita, pada saya. Misalkan ya, contoh ini, untuk memberi harta, mengumpulkan harta, maka tidak akan pernah terjadi itu, kecuali memang sudah ditakdirkan sama Allah. Tidak akan ada aja nanti halangannya. Akan ada, misalkan takdirnya 100.000 itu tadi, ada aja halangannya. Yang lain itu mungkin orang yang dari sana mau ngasih uang nggak jadi atau apa, kemudian ada kebutuhan lain, ada aja, karena takdir kita 100.000 itu tadi. Begitu juga sebaliknya, sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Seandainya orang-orang yang ingin berbuat jahat pada kita, ingin berbuat makar pada kita, Mas Jazuli wis engko arep tak hadang, ayo kumpul kabeh, orang satu kampung itu. Tapi Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan terjadi. Dan ketika itu terjadi, berarti memang takdirnya. Hari itu takdirnya bahwasanya Mas Jazuli dikeroyok orang satu kampung, misalkan. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak bakal terjadi. Ini sebenarnya pelajaran tauhid, tapi di sini bisa kita masukkan ke dalam pelajaran sabar ini. Bagaimana kita menyikapi? Karena apa? Karena semua itu sudah ditakar sama Allah, sudah ditakdirkan sama Allah, dan sudah ditulis sama Allah. Maka ketika kita mengembalikan, maka kita tidak akan lagi gerundel sama Allah, gerundel sama keadaan, tidak akan lagi, karena kita paham. Surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, insyaallah Pak. Ayat terakhir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering ini kita dengar ya, mungkin bapak-bapak juga pada hafal ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya ya, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Kapan nggih Pak nggih? Nggih. Monggo Pak, terjemah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Cekap Pak, cekap. Tenun. Di sini poinnya ya, karena yang belakangnya itu doa, ya, isinya doa itu. Rabbana la tu'akhizna dan seterusnya itu. Jadi poinnya di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sudah sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ketika kita dapat ujian apapun dari Allah, ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian anak, ujian istri, itu sudah pas itu. Dan itu pasti jenengan yang sanggup. Mas Jazuli sedang diuji gini-gini, memang Mas Jazuli sanggup. Allah sudah tahu itu. Tinggal kesabarannya dalam menjalankan ujian itu. Ketika ada orang yang tidak sanggup, itu berarti level keimanannya yang harus diperbaiki. Makanya kenapa ada orang yang akhirnya sampai mentok, merasa mentok tapi tidak kembali pada Allah. Akhirnya apa? Ya sudah, berarti dia tidak sanggup karena dirinya sendiri. Sebenarnya itu sanggup sebenarnya. Asalkan apa kuncinya? Ya itu sabar tadi. Sabar. Kembalikan semua pada Allah. Seberat apapun akhirnya apa? Akhirnya lerem. Makanya ketika kita kacau, balau, galau, masalah banyak, masalah kerjaan, masalah ini, dan kita kan akhirnya larinya ke Al-Quran, ngaji, baca Quran, buka ayat berapapun, halaman berapapun, nanti tiba-tiba kita merasa tenang gitu, merasa lerem, merasa tenang. Nah, itulah awal dari pertolongan Allah. Solusinya belum dapat kadang-kadang. Belum dapat solusi kita. Tapi rasa tenang itu sudah ada ketika kita kembali ke Allah. Ketika kita kembali ke Al-Quran misalkan.
Berarti kita ada kesadaran di situ bahwasanya oh iya iki sing tingkai Allah ini semua ini masalah-masalah ini. Dan Allah tahu kita yang pantas dan kita yang sanggup menjalankan. Dan yang ketiga ini kita perlu sadari bahwa yang menguji itu Allah. Ini perlu sadar nih. Jadi yang menguji itu sudah kompetensinya penguji memang. Kayak seperti kita masuk ruang ujian, kemudian ujian SIM misalkan, yang uji itu memang polisi-polisi yang sudah kompeten di situ. Maka kita tidak akan grundel gitu. Tapi kalau misalkan kita di jalan ada orang yang nggak kita kenal, terus dia tiba-tiba ngasih pertanyaan, ngasih soal, kemudian nyuruh kita untuk ngetes. Nah, coba tes. Nah, tes belok gini, sopo kowe? Kok nguji-nguji aku? Kan kita kadang nggak sadar gitu loh, nggak sadar gitu. Tapi kalau kita sadar bahwasanya, sing nguji ke Allah, yang nguji ini Allah. Kalau yang nguji Allah ya sudah pantas, gitu. Sudah pantas. Maka kita nggak akan grundel, kita nggak akan sambat, kita nggak akan sambat kepada makhluk. Sambat sama siapa? Sama Allah akhirnya. Sambatnya sama Allah. Makanya kita perlu bangun malam itu akhirnya nanti. Itu yang ditunggu sama Allah memang. Ditunggu, dikasih ujian itu. Mustaq kayak angel kan ya. Tret mentok sampai mentok. Akhirnya kita bangun malam. Akhirnya nangis di atas sajadah. Ya itu yang ditunggu sama Allah. Sebagaimana nabi-nabi itu juga semuanya. Semua nabi-nabi itu pada akhirnya kan semua mentok. Nabi Musa mentok, di depannya ada lautan, di belakang pasukannya Fir'aun. Gak bisa nanti, gak bisa. Saat itulah Nabi Musa pasrah sama Allah. Nah itu, momentum itu yang ditunggu sama Allah. Akhirnya turun bala bantuan, turun dari Allah, mukjizatnya Allah. Dan dari kita seperti itu juga, kita bukan mukjizat ya, tapi pertolongan maunah dari Allah. Ya, pertama tadi misalkan dengan tenangnya hati tiba-tiba baca Quran tiba-tiba tenang, habis sholat, habis nangis di atas sajadah tiba-tiba tenang, kok plong ya. Solusi belum datang, solusinya nanti nyusul biasanya. Tiba-tiba besoknya datang saudara atau datang kawan lama. Loh, piye kabare? Aku terjerat utang iki, utangmu akeh. Loh, lah apa utang barang lagi? Nah, ada solusi itu ada nanti. Itu dari Allah itu memang, dari Allah. Tapi pertama datang itu ketenangan. Jadi sadar bahwasanya yang sedang menguji kita ini adalah Allah, bukan orang lain. Niku tips keempat. Ketiga. Sekarang yang keempat. Kita perlu sadar bahwa kita sedang dibersamai oleh Allah dan sedang dicintai oleh Allah. Ayatnya sudah pernah kita kaji sebelumnya. Jadi ketika kita dapat ujian, ketika kita dapat kesulitan, itu berarti Allah sedang bersama kita, sedang dekat sama kita. Sinten sing mboten kepengen dekat sama Allah ya. Karena kita tuh seringnya jauh sama Allah nih. Makanya sama Allah dikasih ujian biar kita dekat. Kita tuh seringnya lalai. Kalau kita terlalu nyaman terus itu, usaha lancar, terus bisnis oke, jalan, proyek-proyek goal semuanya baik semua. Anak-anak baik semuanya, semua tetangga baik semua sama kita. Kadang-kadang kita itu lalai, ya, merasa aku, nanti tinggi. Maka sama Allah diuji. Diuji. Untuk apa? Supaya dekat lagi. Surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, niku pokoknya niku cepeng niku pegang itu sudah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pun ketika kita bersabar berarti ada Allah di dekat kita. Kita bersama Allah, sabar. Tapi ketika kita nguntap tidak sabar lagi, nguntap ngamuk akhirnya, maka setan berarti. Setan itu, amarah itu adalah setan. Nah, nanti kita masuk ke bab amarah nanti.
Orang sabar itu dicintai oleh Allah ya. Jadi selain dekat juga dicintai. Ini surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Jadi selain dekat sama Allah, dicintai sama Allah. Pun kalau dicintai sama Allah ya sudah. Ya memang itu yang kita harapkan dalam hidup ini. Mendapat cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, apapun kesulitan apapun, nanti ada jalan keluar. Paling tidak ada ketenangan. Ya, paling tidak ada ketenangan. Nggak kupuh, nggak sepaneng. Apalagi stres ya. Itu bukan perilakunya orang mukmin ya. Makanya pernah saya sampaikan itu bahwasanya level di Jepang dan di Korea itu level bunuh dirinya kan tinggi sekali karena mereka tidak punya pegangan agama, nggak punya Allah, nggak punya pegangan, sehingga ketika dibenturkan dengan masalah akhirnya ya mentok, cari jalan keluar sendiri dan semua pasti mentok ya. Kita pernah mentok semuanya ya. Yakin saya bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini pernah mengalami sesuatu yang mentok sehingga nanti butuh orang lain. Itu cara Allah itu mengirim orang lain ya. Cara Allah mengirim orang lain, tapi sebenarnya pertolongan itu datangnya dari Allah. Kemudian yang terakhir ini tipsnya, kita perlu sadar bahwasanya kita diuji ini adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah ini juga kunci nih ya. Karena apa? Ujian kita itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa. Hadisnya jelas, tidaklah seorang muslim itu ditimpa satu musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah, galau hingga duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sampai cucuk duri itu kesandung nang dalan itu gugur dosa kita itu. Maka orang beriman langsung balik kepada Allah. Tapi kalau orang beriman sikapnya pasti keliru. Sopo iki sing dekek botol yang tengah dalan, nah itu pasti marah-marah. Botol disalahkan, ada batu atau kayu disalahkan, ngamuk-ngamuk, kemudian ini dilempar. Barangkali ya itu sikapnya orang yang tidak beriman. Tapi tiang-tiang sing pun ngaji, ngawas ngaten niku insyaallah ya. Kita kesandung jadi buang, alhamdulillah gugur satu dosa. Tidak perlu menyalahkan dan mencari tahu, tidak perlu mencari tahu. Sopo iki mau sing dekek sembarangan iki. Nah, enggak perlu, itu taruh aja, sudah selesai. Itu orang-orang beriman. Nah, ngoten. Jadi beda akhirnya sikapnya ya. Ya ini baliknya ke yang tadi itu sama sebenarnya. Masalahnya sama, tapi tergantung orang yang menyikapi level keimanannya. Ketika kita sudah paham, maka tidak akan ada ya udah tenang, enak ayem ngoten. Napa? Sudah pegangannya sudah. Pun ngaji tengah akhlak nggih. Bab ikhlas pun lunas, pun rampung nggih. Bab sabar rampung, alhamdulillah ya. Insya Allah mangke menyikapi sesuatu sudah satu ikhlas, yang kedua sabar, kunci nih. Nanti berikutnya kita melangkah ke syukur. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan ketemu dengan bab syukur. Ya. Niki kunci-kunci lereme hati. Ya. Tazkiyatun nafas. Ya. Dan berkaitan dengan itu juga di hadis lain Allah sedang mengangkat derajat kita. Ya. Ini riwayat lain yang redaksinya mirip ya. Tidaklah seseorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu, terkena duri sama ya, hampir mirip redaksinya. Melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya. Diangkat derajatnya. Atau dihapuskan kesalahannya. Jadi kita sakit, dikasih apa, dikasih ujian apa, Allah sedang mengangkat derajat kita. Alhamdulillah gitu. Kok gak mari-mari ujiannya tak? Nah, pertanyaannya kadang-kadang tuh begitu berat ya rasanya menimpa itu ya.
ini nggak bisa, pakai cara ini nggak bisa, rasanya kok berat, kayak mentok-mentok kok. Itu berarti ada dosa dari kita, dosa lalu kita yang tidak bisa selesai dengan istighfar. Ya. Kita sudah istighfar, tapi nggak cukup masih istighfar kita. Saking besarnya mungkin dosanya ya. Kita pernah mendolimi orang lain yang kita tidak sadar mungkin. Akhirnya apa? Caranya Allah, kita digugurkan dosanya dengan ini. Ya. Jadi ada dosa kita yang terlalu besar sehingga kita harus keserempet mobil tadi. Kita harus didolimi orang lain. Supaya apa? Supaya gugur dosa-dosa kita. Dan supaya terangkat derajat kita, dan tanda Allah itu sayang kepada kita. Karena apa? Kata kita mau dimasukkan ke surga sama Allah, mau dimasukkan surga, tapi amal kita nggak cukup, sholat kita nggak cukup, puasa kita pas-pasan, qiyamul lail kita nggih pas-pasan, nggih kadang tangi kadang boten, sering boten nggih. Nah, terlalu mepet amal kita. Terus caranya gimana supaya kita bisa masuk surganya Allah, supaya bisa dekat dengan Allah? Caranya apa? Dikasih musibah sama Allah agar kita balik. Tapi kalau kita nggak beriman, kita malah keliru ya cara menyingkapinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Oke, monggo. Level. Oke. Karena mungkin tiap orang pasti reaksinya. Oke, level sabar sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Dan level terberatnya itu ada di dentuman pertama. Level penerimaan kita yaitu termasuk level keimanan sebenarnya. Jadi begitu kita sudah muntap, berarti kita sudah nggak sabar. Gitu. Jadi yang namanya sabar itu adalah menahan itu. Nah, ketika kita sudah muntap akhirnya kan, wis tak ampet gak kuat, akhirnya gak sabar, itu berarti sudah selesai, sabarnya sudah gak lulus kita gitu. Jadi level-levelnya kemarin ada 3 guys sebenarnya, dan level yang terberat itu sebenarnya untuk ibadah ya, dalam menjalankan ketaatan. Ulama lain berkata dalam menahan dari maksiat. Nah, itu level terberat sebenarnya. Jadi kalau musibah itu sebenarnya level rendah itu. Cekap? Ya. Yang lain barangkali? Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pegangan kita ya, dalam kehidupan kita, dalam menghadapi apapun yang sedang diujikan sama Allah ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.